warga negara kerajaan, hiduplah sebagai warga negara kerajaan Allah. Memang kita punya dual citizenship. Bagi Indonesia mungkin saudara warga US atau apapun, tetapi secara rohani kita adalah warga negara satu kerajaan terbesar, yaitu kerajaan Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 dikatakan, kita harus ingat, pada waktu dulu kita ini bukan warga negara kerajaan Allah. Bahkan iblis adalah bapakmu, kata Yesus. Karena itu kalau dia berdusta, itu berdusta dari dirinya sendiri. While God is a God of righteousness and holiness. Nah, di sini kita lihat, kita ini telah ditebus dan dipindahkan sebagai warga negara kerajaan Allah. Hari ini ada 2.000 warga Gaza akan ditaruh di Pulau Galang. Is it a good thought atau gimana, saya nggak tahu. Tapi jangan sampai masuk jadi warga negara Indonesia. Di sana aja bikin pusing, apalagi di sini. Karena menjadi warga negara itu ada hak-hak istimewa. Hak perlindungan, ya toh, dan hak untuk berusaha dan sebagainya. Banyak orang asing datang hari ini ke Indonesia, terutama kita di Pulau Bali, karena begitu baik. Tapi mereka kan tidak bisa punya, yaitu properti. Ya, saya dengar di Australia, di Malaysia, apartemen masih bisa meskipun dengan pajak yang tinggi oleh orang asing. Tetapi landed house tidak bisa, hanya warga negara. Kita lihat, tidak termasuk kewargaan dengan Israel. Perhatikan salah, Commonwealth. Commonwealth itu persemakmuran, bukan persebangkrutan ya. Kita lihat bagaimana yang di bawah Commonwealth of UK, United Kingdom, India, Malaysia misalnya, ada banyak lagi, Australia, Kanada, jadi makmur. Ya, karena di sana adalah Commonwealth. Tapi yang dijajah Belanda, dijajah Jepang seperti kita, itu persebangkrutan, saudaraku, bukan persemakmuran. Tetapi lebih daripada itu, kita bahkan menjadi warga negara kerajaan Allah secara resmi. Kenapa harus Israel? Sekarang begitu banyak yang anti Israel. Saya buat pernyataan lebih dulu. Kalau orang anti Israel atau anti-Jew, pasti anti-Christian. Karena keduanya jadi satu. Kita tahu kita ini ada ikatan secara iman, persemakmuran. Barang siapa mengutuk engkau, keturunan Abraham termasuk Israel, dan Israel rohani, akan kukutuk. Barang siapa memberkati engkau, akan kuberkati. Bahkan keturunanmu akan jadi berkat buat segala, yaitu keluarga di bumi ini. Kita dulu tanpa pengharapan. Saya sering nyanyi sekali, Yesus tetap Yesus, harapanku tidak akan pernah hilang. Why? Sebab Yesus adalah pengharapan kita. Dan dia akan datang kembali untuk establish, yaitu His kingdom on this earth. Sekali lagi, kita bukan cuma tanpa persemakmuran, tetapi juga tanpa pengharapan, tanpa Allah, tanpa Kristus di dunia ini. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh, jadikan dekat oleh apa? The blood of Christ. Apa itu? Covenant, yaitu perjanjian. Dulu tanpa perjanjian, Israel punya begitu banyak, yaitu privilege. Mereka mendapatkan firman Tuhan, mereka mendapatkan perlindungan. Sampai dengan hari ini, di abad 21 saya lihat sendiri. Ketika ada ratusan drone bunuh diri, misil peluru kendali diarahkan Israel, tidak ada satupun yang kena. Saudara tahu, itu sebab ada perjanjian 4.000 tahun yang lalu dengan nenek moyang mereka, itu Abraham. Kenapa Kristus menyerahkan diri untuk disalib? Supaya kutuk itu diganti dengan berkat. Dia memilih untuk dihukum secara kutuk, supaya kita yang jauh dijadikan dekat. Kalau itu, hiduplah dalam persemakmuran dengan Israel. Jangan pernah mengutuk Israel, tetapi pray for the peace, for the shalom of Jerusalem. God bless you, warga kerajaan, sebab kita ada Commonwealth, persemakmuran. God bless you. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya boleh melayani di tempat ini, khususnya kepada Pak Gembala, Pak Togap, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk melayani di tempat ini. Ya, ini adalah keluarga saya. Jadi status saya adalah K3, bukan kawin 3 kali, tapi kawin dikaruniai anak 3, 2 putri, 1 putra. Ya, sekarang anak saya jadi 6 karena sudah married semua. Ya, karena mantu pun saya anggap anak saya juga, dan 1 cucu. Ya, pelayanan saya
seperti yang Pak Togap sampaikan, kita memang sama-sama di Sinode GBI melayani pergerakan pria, yaitu biro yang baru namanya Pria Battle Indonesia. Dan di BPD DKI saya juga dipercayakan untuk melatih yang namanya E2P, Entrepreneurship Program, ya, di mana untuk melayani UMKM. Dan di Jakarta Barat, di Perul Jakarta Barat, ini saya juga dipercayakan jadi Sibit, ya kan, untuk marketplace. Ya, sekilas pelayanan saya di GBI. Baik, hari ini sharing firman Tuhan kita, bisa maju slide-nya, oke. Ya, saya beri judul bernama terobosan keuangan, ya, financial breakthrough. Dan kita tahu hari-hari ini ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja, dan dunia pun tidak baik-baik saja. 3 hari yang lalu Menteri Keuangan kita yang baru memberikan satu terobosan, yaitu dengan menggelontorkan 200 triliun untuk Himbara, Himpunan Bank-Bank Negara. Ya, sehingga indeks kita yang sudah terkoreksi cukup dalam waktu berapa hari ini, sampai hari ini penutupan kemarin itu mulai rebound, naik. Ya, nah hari ini kita akan mendengarkan tentang terobosan keuangan juga, tapi yang nyampaikan bukan dari Menteri Keuangan, ya, tapi adalah Pendeta Ripin Suma yang ada di hadapan Bapak Ibu. Oke, ya, jadi di gereja ini memang jarang ya orang bicara atau khotbah tentang keuangan. Kenapa? Karena ini hal yang sangat sensitif, peka. Makanya jarang bicara soal uang di gereja. Dan ada yang mengatakan, kalau bicara uang itu kayaknya kurang alkitabiah. Ya, gereja itu sebaiknya bicara bumi, sorga, dan neraka aja deh. Ya, kalau keuangan itu rada riskan dan tidak alkitabiah. Saya mau katakan ya Bapak Ibu ya, sebenarnya di Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Baru, ini bicara keuangan itu banyak. Nah, sangat ironis orang dunia tahu itu dan dia banyak belajar, padahal dia bukan orang Kristen. Ambil ayat-ayat dari Alkitab dan dijadikan apa? Motivator. Itu laku. Nah, orang Kristen sendiri enggan membaca bicara uang di gereja. Ini sayang sekali. Nah, mereka banyak loh ya. Saya nggak perlu sebut namanya lah. Itu udah level nasional. Itu yang dia sampaikan motivator itu ayat-ayat firman Tuhan semua. Ya, ini sebenarnya sangat luar biasa. Makanya itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu, ya kan, mari kita membaca. Saya akan sampaikan banyak ayat tentang uang hari ini supaya kita tidak mau kalah sama orang dunia. Orang kitab kita kok, masa orang yang lebih tahu daripada kita. Oke, slide berikutnya. Ya, saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak menjanjikan kepada setiap orang percaya untuk kaya. Tapi setiap orang percaya Tuhan menjanjikan apa? Hidup yang kekal. Namun saya ingat satu lagu, ya lagu yang cukup lama dan menurut saya ini lagu ini tercipta karena memang kondisi apa adanya. Ya lagu ini begini, mengatakan gini, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, dan petang? Apa? Uang, bukan Tuhan Yesus. Ini fakta. Kenapa saya bilang fakta? Karena ada orang ke gereja, motifnya bukan cari Tuhan Yesus, cari uang bisnis. Ada orang melayani, bukan motifnya melayani Tuhan Yesus, motifnya adalah uang. Makanya lagu ini ada, bukan tiba-tiba ada. Karena uang ini tercipta, lagu ini tercipta karena realita yang ada, bahwa banyak orang ya carinya uang ya. Dari pagi, malam, siang, petang carinya uang. Di pelayanan pun motifnya ada uang. Ya. Karena itu dengar baik-baik,
memang tidak menjadi kaya. Bukan berarti nggak bisa. Bisa. Kaya itu tidak dosa. Itu berkat Tuhan. Ya, saya akan bacakan ayat di Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Jadi begini, ini adalah janji firman Tuhan. Menjadi kaya itu adalah hak prerogatif Tuhan. Ya, mau seberapa kaya itu haknya Tuhan. Ya, sama aja pekerja anggur yang bekerja di kebun anggur, dia mau masuk jam 5, jam 6, jam 7 mau kasih 1 talenta, 2 talenta, itu haknya Tuhan kebun anggur, sama itu Tuhan terhadap hidup kita. Ya, Anda mau melayani apapun ataupun melayani biasa-biasa, kalau Tuhan memberikan hidup kaya, ya kaya. Ya, tapi janji Tuhan adalah semua kebutuhan kita akan dipenuhi, dicukupi. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan, ya dulu aku muda, ya sekarang aku tua, tidak pernah melihat anak cucu orang percaya yang meminta-minta. Jadi kalau ada anak Tuhan, makan aja harus minta-minta, ini ada yang salah. Nah, ini yang saya mau sampaikan hari ini. Ya, keinginan kita memang tidak semua bisa dipenuhi, tapi kebutuhan kita sampai tidak bisa terpenuhi, sampai meminta-minta, ada yang salah. Oke, selanjutnya slide-nya. Ya, jadi uang akan menjadi sangat setia bila kita menjadikannya sebagai hamba. Tetapi uang akan menjadi sangat jahat bila kita jadikan Tuhan atas hidup kita. Saya akan baca ayatnya di 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, jadi memang uang itu bukan segala-galanya, amin. Tapi ingat, ya kita hidup butuh uang, gitu. Ya tadi saya kesini lewat tol pakai uang juga, nanti pulang bayar pakai uang juga, bukan pakai doa. Doa itu penting, tapi bayar tol harus pakai uang. Artinya kita hidup ini memang butuh uang. Jadi jangan alergi kita bicara uang. Nah, uangnya bagaimana? Nah, ini yang dikatakan firman Tuhan. Kalau cinta akan uang, ini yang membuat kita jahat. Ya, kaya tidak dosa, ingin menjadi kaya. Nah, ini membuat kita dosa. Kenapa? Seringkali kita menghalalkan segala cara, bahkan mengadakan iman kita karena uang. Ini yang nggak boleh. Ya, jadi jangan takut kaya. Coba colek kiri kanannya, jangan takut kaya. Ya, jangan punya pemikiran gini, kalau miskin itu rohani, kalau kaya itu nggak rohani. Ini paradigma gereja-gereja kuno. Tidak, ya gereja saya sangat kaya, ya jemaatnya semua kaya dan saya pun sangat kaya. Amin. Ya, iman saya gitu loh. Jadi jangan takut kaya, tidak dosa kaya itu. Ya, silakan buka hati, buka dompet sebesar-besar biar Tuhan berkati. Oke, ya. Nah, saya akan sampaikan ya berikutnya tips mengalami terobosan keuangan. Ya, kita perlu mengalami terobosan keuangan. Kenapa? Kalau kita mau menyimpan uang kita di sorga, menabung uang kita di sorga sesuai tema bulan ini kalau salah ya harus mengalami terobosan dulu dong. Kalau makan jadi susah, gimana kita nyimpan di atas? Kan itu loh. Terobosan dulu, ya. Nah terobosannya sejauh mana? Kita nggak tahu. Posisi Bapak Ibu sejauh mana? Saya juga tidak tahu. Ada di posisi bawah, ada di tengah, atau di atas. Saya tidak tahu. Yang saya rindukan adalah bahwa hari ini Tuhan mau berkati kita. Setelah mendengar firman Tuhan ini, posisi kita akan naik tingkat, naik level. Yang bawah naik menengah, ya kan? Yang menengah akan ke atas, ya. Yang atas akan
ke atas lagi hingga mencapai kemaksimalannya. Ya. Jadi ini yang menjadi kerinduan kita firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelum kita mendengar firman Tuhan lebih lanjut, kita harus mengerti yang satu filsafat, filosofi yang disampaikan oleh Albert Einstein. Dia mengatakan begini, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi begini, saudara sudah berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun hidup susah. Ya, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun hidup susah. Hari ini mendengar firman Tuhan, saudara mau berubah. Tetapi tetap melakukan hal yang sama. Itu adalah kegilaan, kata Albert Einstein. Jadi hari ini kalau Anda mau berubah, harus ada satu perubahan. Tingkah laku kita, paradigma kita, perbuatan kita harus berubah. Kalau kita nggak mau berubah, kita mau hidup seperti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, kita mengharapkan hasil berbeda, itu adalah crazy. You know crazy? Ya, itu semacam oncom gitu. Ya, oke. Baik, ya kita akan masuk ke firman Tuhan, intinya cuma 2 hal aja kok. Ya, kita mau diberkati Tuhan, kita mau melakukan terobosan, hanya 2 saja. Yang pertama, poin yang pertama adalah setia bekerja. 2 Tesalonika ayat 3-10 mengatakan firman Tuhan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kalau mau makan, kerja, apalagi kaya. Ya, apalagi kalau mau menabung, kerja. Jadi kita nggak bisa cuma mengharapkan belas kasih orang. Ya, kita mau rubah hidup kita. 10 tahun, 20 tahun, memang kita dapat uang. Mungkin karena belas kasihan, tapi tidak akan perubahan. Jadi prinsipnya, gini, saya mau tanya, mana yang lebih baik? Ya, setiap bulan kita dikasih orang 1 juta, 5 juta, atau setiap bulan kita bisa memberikan 5 juta kepada orang lain. Iya. Jadi jangan merasa senang kita dikasih orang, wah diberkati, dari mana-mana orang kasihan sama kita diberkati. Kita senang, jangan senang. Makanya saya tanya, mana yang lebih baik? Menerima berkat tiap hari dari orang-orang yang kasihan sama kita, atau kita memberkati orang-orang yang perlu dikasihanin? Pilih yang mana? Ya, jangan 5 juta. Kalau perlu 10 juta, 100 juta tiap bulan bisa berikan. Betul? Artinya kalau kita bisa berikan 100 juta tiap bulan, ya kepada gereja-gereja, kepada orang-orang yang yang membutuhkan, artinya kita diberkati lebih dari 100 juta, betul? Ya kalau 1 juta, 5 juta harus dikasih orang, berarti kondisinya apa? Tidak punya kemampuan, cari 5 juta, 10 juta aja. Ya, jadi jangan senang. Paradigma harus berubah mulai hari ini. Yang setuju katakan amin. Ya, baik. Jadi setia bekerja ini seperti apa bekerjanya? Ya ada 3 poin. Yang pertama adalah work ethos atau etos bekerja. Ya, jadi etos kerja merupakan sikap, tekad, dan dedikasi yang harus dimiliki setiap karyawan terhadap pekerjaannya. Setiap pelayan terhadap pelayanannya, ini adalah etos kerja yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kolose 23 ayat 23-24, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi yang pertama ini sangat penting. Kalau kita bekerja melayani, ya bukan untuk bos kita, bukan untuk gembala kita. Kita bekerja melayani untuk Tuhan. Ya, bos kita nggak melihat, gembala kita melihat, kita melayani. Karena kita melayani untuk Tuhan. Ini penting sekali. Ya. Nah, jadi ada 6 etos kerja yang saya mau sampaikan di sini yang harus dikuasai. Kalau Anda mau breakthrough, Anda mau berubah, Anda mau maju, ya Anda mau dihargai, Anda mau diberkati. Ada 6. Yang pertama ada inisiatif, ya. Inisiatif itu adalah kita harus punya slide berikutnya. Nah, inisiatif artinya saya ambil contoh yang kecil-kecil aja deh, ya. Inisiatif. Kalau kita ke Jepang, perhatikan. Coba kita buang sampah aja deh.
Ketemu anak kecil Jepang, mereka langsung inisiatif pungut sampah kita, buang ke tong sampah. Ini contoh kecil. Nah, seringkali kita bekerja melayani, kadang-kadang pekerjaan yang bukan bagian kita cuek aja. Nggak punya inisiatif. Ini contoh kecil. Ya. Yang kedua adalah produktivitas. Nah, itu penting. Kenapa perusahaan lebih suka invest di Vietnam, di Malaysia, padahal upah buruh di sana lebih tinggi? Di Indonesia kan lebih murah. Apa di Jawa Tengah? Kenapa tidak mau? Memang upah buruhnya murah, tapi produktivitasnya rendah. Akhirnya hasil outputnya sedikit, jatuh-jatuh hitungannya lebih mahal. Iya dong. Ya, tiap hari demo mulu. Ya, izin, cuti, minjem uang, produktivitasnya nggak maksimal. Nah itu produktivitas. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya harus benar kita perhatikan dan harus mengerti, terutama orang yang dikasih kepercayaan jabatan. Tanggung jawab ini kita bisa memberikan wewenang kepada bawahan kita, tim kita. Ya, wewenang bisa kita delegasikan, tapi ingat, tanggung jawab tidak bisa pindah tangan. Nah, banyak orang lepas tanggung jawab. Ya, kita ingat Adam. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena Adam tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak bertanggung jawab? Tuhan berfirman kepada Adam, jangan makan buah terlarang. Nah, waktu Hawa makan, Adam ada di sampingnya enggak? Ada. Dia tidak menegur, dia tidak bertanggung jawab atas firman yang sudah Tuhan berikan kepada dia, sehingga Hawa makan dan jatuh dalam dosa, dan sehingga diusir dari Taman Eden. Kita seorang pemimpin pun juga demikian. Ya, jangan lepas tanggung jawab. Anak buah dikorbankan. Maaf, saya tidak berpolitik. Kejadian yang belum lama ini ada ojol yang ditabrak. Meninggal. Yang tanggung jawab siapa? Pion. Kan begitu loh. Berani nggak pemimpin tanggung jawab? Nggak berani. Nah, makanya negara kita susah maju karena pemimpinnya banyak yang tidak berani bertanggung jawab. Tidak ada yang mundurkan diri kan, bersalah kan, selalu lempar kiri kanan. Nah, di pelayanan pun seringkali begitu. Kita bikin acara. Ya, bikin acara, ada panitia A, B, C, D, E, berjalan, ternyata dalam acara itu ada bermasalah. Seringkali apa? Si pemimpin itu nggak berani tanggung jawab, dia lempar. Ini gara-gara si A nih, ini gara-gara si B nih, sehingga acara berantakan nih. Kan begitu. Harusnya salah saya. Saya angkat dia bisa makan dengan baik, saya tidak mentor, saya tidak kontrol, sehingga salah itu tanggung jawab saya. Berani? Coba colok kiri kanan, berani nggak kamu? Hah? Nggak ada yang berani. Berani ya? Oke. Nah, ini adalah tanggung jawab. Yang berikutnya, ya. Integritas. Integritas ini sangat penting. Jadi kita harus punya prinsip gini. Kita tidak asin, ya seperti ikan di laut yang asin. Ya, ikan asin itu bukan ikan asin, memang diasinin. Tadi ini nggak asin, memang dibikin asin. Jadi di lingkungan kita, ya siapapun mereka, kalau semuanya korupsi, kalau kita punya integritas, kita tidak akan korupsi. Kita akan takut akan Tuhan, sesuai melayani, bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Yang berikutnya adalah kerjasama. Nah, kerjasama ini juga masalah yang kadang-kadang saya lihat orang dunia sama orang pelayan, kadang-kadang orang dunia lebih gampang kerjasama daripada gereja. Ini fakta loh. Saya ini selain melayani GBI, saya juga panggilan adalah church planting. Jadi Tuhan memang kasih tugas saya untuk melayani di pelosok-pelosok di seluruh Indonesia. Nah, kadang-kadang kita, kenapa gereja nggak bertumbuh? Satu sinode susah kerjasama, jadi dianggap saingan. Ya, puji Tuhan di sini saya dengar ada 10 gereja ya. Semoga bisa kerjasama, bisa bikin Natal bersama nih. Ya, jangan yang gede, kanibal yang kecil gitu loh. Nah,
Ini memang tidak mudah, tapi kalau kita mau bertumbuh, kita mau dimanapun kita ditempatkan, kita harus bisa kerjasama. Yang terakhir, manajemen waktu. Nah ini yang sering kita ketemuin. Ya, banyak orang tidak bisa manage waktu yang dengan baik. Kalau rapat telat, jawabannya apa? Macet. Tahu sering ya. Pengalaman berarti. Jadi ini jawaban klasik. Sejak kapan Jakarta nggak macet? Gitu loh. Ya, jawabannya, sorry Pak, macet. Lo udah tahu macet, datang pagian dong. Kan begitu. Itu bicara integritas, bicara manajemen waktu. Ya, apa sekarang sudah ada Waze, ya. Wah, ke sana harus satu jam. Ya kita lebih awal dikit lah. Nggak apa-apa, lebih baik nunggu. Nah ini adalah 6 etos kerja. Kalau Bapak Ibu bisa menghidupi, Anda dimanapun, mau di pelayanan, mau di marketplace, Anda pasti menjadi orang menonjol dan akan mengalami satu terobosan. Ya, kinerja Anda pasti di atas rata-rata. Nah, pasti kalau ada kesempatan naik jabatan, Anda pasti dipakai naik jabatan. Oke, berikutnya. Hal yang kedua, work hard, ya, bekerja keras dengan rajin. Bekerja keras yang seperti bagaimana? Di Efesus 4 ayat 28 mengatakan demikian, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi bekerja keras itu ada 2 macam, positif, negatif. Tapi firman Tuhan mengatakan orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Ya kalau kita kerja keras tapi negatif, tidak ada gunanya. Seperti gambar ini batu, ya. Kayak snowball, makin lama makin gede, lama-lama kita akan ketiban oleh batunya sendiri, ya. Belum lama ini kita mendengar berita di mana-mana, ya ada seorang wamen, ya, namanya udah pasti Kristen. Dari nama udah tahu Kristen, dia pekerja keras. Kenapa saya bilang pekerja keras? Dalam 10 bulan bisa kumpulin puluhan mobil sport sama motor gede. Itu bekerja keras namanya, tapi itu mencuri namanya. Jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan itu bekerja kerasnya, tapi bekerja keras yang sesuai firman Tuhan. Karena yang kayak begitu tuh nggak akan bertahan lama. Ya, itu pasti belalang pelahap akan makannya. Dan bom waktu. Ya, dan semua satu persatu akhirnya kan ketahuan. Nah akhirnya ya mencoreng, menjelekan nama Kristen. Ya orang bilang, wah kalau orang Kristen memimpin negara ini akan bagus. Enggak juga, terbukti kok. Ya banyak orang Kristen yang dikasih kesempatan tidak seperti itu. Ya, karena work hard-nya itu bukan hal yang positif, bukan untuk Tuhan, tapi untuk mencuri. Karena itu mulai hari ini jangan mencuri. Anda kaya, ya Anda punya uang mencuri, percayalah. Itu nggak akan langgeng, nggak akan jadi berkat bagi orang-orang. Oke, yang berikutnya, yang ketiga. Work smart, bekerja dengan hikmat Tuhan. Amsal 6 ayat 6-8, demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketujuh, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Belajarlah sama semut, kata firman Tuhan. Gak ada pemimpinnya, dia tetap bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, ya, mengumpulkan makanan di musim panas, ya, dan mengumpulkan makanan di waktu panas dan menjaga roti di musim panas. Ya sama halnya Yusuf. Yusuf ini dikasih tahu oleh Tuhan bahwa Mesir itu akan terjadi kekeringan 7 tahun dan kelimpahan 7 tahun. Tidak cukup kita tahu. Banyak pelaku bisnis maka cuma tahu. Tapi kalau nggak punya hikmat Tuhan, kita nggak dapat apa-apa. Ya, jadi kita cuma dapat kelimpahan, kita dapat berkat yang banyak, kita foya-foya hidup down. Ya, ketika sulit, kita belum lama loh ya, kalau masih ingat tahun 2020. Masih ingat?
Tapi orang Indonesia itu hebat memang, gampang lupa. Ya. Dengar baik-baik, 2025, 2006 kita tidak baik-baik saja. Tapi belum kejadian. Mumpung belum kejadian, kita masih bisa belajar, ada kesempatan kita belajar. Jangan sampai kejadian 2020, meledak begitu. Nah, waktu itu memang saya pegang di C Marketplace. BPD pun mendadak karena perpuluhan juga, tidak ada store ke BPD. BPD pun kesulitan dana untuk membantu gereja-gereja yang kekurangan, janda-janda miskin, pun akhirnya stop. Dan waktu itu Pak Kiki bilang ke saya, kita hanya punya dana sekian bulan. Setelah itu cadangan habis. Ya, dan banyak karyawan yang bekerja jemaat, istilahnya di PHK, tokonya tutup karena sepi. Dan waktu dia tanya ke pendetanya kembali, Pak gimana Pak, saya di PHK Pak, cicilan segitu banyak. Ya, jawaban apa dari gembalanya, pemimpinnya? Berdoa sajalah. Ya, nggak makan, tidak punya pekerjaan, usaha tutup, berdoa saja selesai? Tidak. Ya karena itu kita nggak pernah kepikiran bahwa itu bisa terjadi. Nah hari ini, puji Tuhan, Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini, persiapkan diri Anda, ya kan? Kita berdoa tidak terjadi apa-apa. Indonesia itu baik-baik aja. Tapi kalau sampai terjadi, ya kita nggak tahu 5 tahun, 10 tahun kemudian, karena di dunia ini bukan hanya krisis ekonomi, ya perang dagang, ya perang tarif, ya kan, dan bahkan perang fisik dan terjadi. Nah, jadi hari ini dengar baik-baik, ya. Saya khotbah akan agak panjang, ya. Gak ada ibadah lagi kan habis ini kan? Oh jam 1, ya kita khotbah hampir jam 1 lah. Saya setuju katakan amin. Oh amin, beneran nih. Oke. Ya, jadi kita sebelum kejadian kita belajar. Jadi memang kita bisa sangat dimengerti. Kenapa? Saat 2020 pada bingung, karena memang intinya banyak orang yang memang tidak punya latar belakang di marketplace. Begitu kejadian masa ekonomi pada bingung. Ya, pendeta pun juga banyak yang lahir di keluarga pendeta, langsung jadi gembala, nggak pernah di marketplace. Ketika kejadian tanya, nggak bisa jawab. Tapi bukan itu aja. Konsultan bisnis pun banyak yang nggak bisa jawab juga saat itu. Ya, lagi mau kasih advokasi, nasihat, perusahaan dia sendiri aja bangkrut. Ya kan, gimana? Ya, yang tadinya dia punya klien luar negeri, dalam negeri banyak, tiba-tiba kolaps semua, nggak sanggup bayar. Akhirnya dia kewajiban, dia juga melakukan PHK juga terhadap karyawannya. Nah, kalau kita tanya sama Pak, gimana perusahaan saya lagi sulit keuangan nih, ya pada klien pada tutup. Pak ini jawab, sama dong, saya juga begitu. Nah, kan gitu loh. Ya. Konsultan juga nggak ada yang tahu. Saat itu tidak ada satupun konsultan di dunia yang tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan tahu. Amin. Ya, hari ini Tuhan tahu, Tuhan memberikan solusi. Saat itu yang bergantung pada Tuhan, yang percaya sama Tuhan, Tuhan memberikan solusi. Dan hari ini juga kita mendengar firman Tuhan, Tuhan tahu bagaimana kita dipersiapkan untuk menghadapi keadaan terburuk. Ya, oke. Jadi saya akan bacakan. Yang berikutnya adalah, poin yang kedua adalah setia mengelola. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Bilangan 18 ayat 24. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah aku telah berfirman kepada mereka, mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Ya. Jadi poin pertama itu adalah setia bekerja. Ini penting. Karena dengan bekerja ini menentukan berapa hasil yang kita akan dapat. Ya, kalau kita bekerja dengan etos yang baik, bekerja keras, bekerja dengan smart, ya dengan hikmat Tuhan tentunya. Jadi, dan saya ada beberapa kenalan waktu COVID, orang lagi terpuruk, dia malah diberkati luar biasa karena hikmat dari Tuhan. Ya, jadi hari ini juga kita mau belajar, ya, dengar-dengaran firman Tuhan. Tapi tidak cukup kita dapat income yang besar,
Dan pengalaman mengatakan, income yang besar, kekayaan besar, dalam 1 hari, 2 hari, 2020 ambruk. Ya, karena itu kita harus jadi orang bijak, belajar dari pengalaman yang sudah ada. Ya, karena itu poin yang kedua adalah, saya mau sampaikan adalah setia mengelola. Ini poinnya ya. Jadi setelah kita mendapatkan upah yang besar, berkat yang besar, yang kita lakukan adalah memberi kepada sang pemberi. Itu kuncinya dulu. Ya, kita kalau hari ini bisa dapat uang 10 juta, perpuluhan berapa? 1 juta. Kalau 100 juta? 1 miliar. Gede nggak 100 juta? Gede. Tapi persentasenya sama 10%. Nah kalau Tuhan nggak memberikan kita 1 miliar, bisa nggak kita kasih 100 juta? Nggak bisa. Jangan melihat 100 jutanya. Ya, kita bukan memberi. Kita hanya mengembalikan berkat yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Ini harus dipahami. Jadi ini hak Tuhan, milik Tuhan. Kalau hak Tuhan aja kalian sudah mencuri, mau bicara apa lagi? Minta berkat lagi. Hari ini kau berarti, kau mencuri, Tuhan minta lagi dong. Kau curi lagi, minta lagi Tuhan. Kira-kira begitu? Seperti itu? Mau diberkati itu? Mau tambah kaya? Ya, bukan. Jadi hal kecil. Gimana caranya kita bisa memberi? Mau seberapa pun yang Tuhan kasih. Karena gitu, Tuhan tidak pernah meminta dari kita apa yang kita nggak punya. Kalau Tuhan bisa minta kita bayar 100 juta, berarti kita punya penghasilan berapa? 1 miliar dong. Kalau Tuhan hari minta kita kasih perpuluhan 100 juta, 1 miliar. Kalau 10 juta berarti kita diberkati berapa? 100 juta. Kalau 1 juta berarti 10 juta. Itu. Paham ya? Jadi jangan merasa, wah gede banget. Ya. Nah kalau kita mau diberkati, cari uang boleh banyak, tapi mengelolanya. Jadi banyak orang begini loh. Kelihatannya maju, kok masa tuanya susah. Gak punya apa-apa. Kenapa? Nah karena dia salah invest. Ya salah invest. Ya slide berikutnya. Ada slide berikutnya. Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi ya ingat baik-baik. Uang Anda taruh di saham, saham bisa turun. Tapi kalau Anda invest di sorga, indeksnya naik terus, percayalah. Ya, dunia mau perang, indeksnya akan naik terus. Gak pernah turun. Ini adalah kebenaran firman Tuhan, harus kita pahamin. Basicnya dulu. Ya, jadi di dunia mau taruh di saham, mau taruh di emas itu ada turun naiknya. Tapi invest di surga. Setelah Anda mengenal terobosan, ingat satu hal ini. Invest dulu. Pak, makan aja kurang, gimana bisa bayar? Nah ini justru perlunya sesi hari ini. Ya, oke. Berikutnya. Setia menabung. Setelah memberi, kita menyimpan untuk keperluan yang suatu saat diperlukan sehingga ada cadangan dan menyimpan untuk masa depan. Nah ini penting ya. Jadi pertama yang kita lakukan setelah hak Tuhan kita kasih, ya. Poin kedua adalah kita menabung untuk diri kita sendiri, keluarga kita. Nah caranya gimana? Nah ini ada rumus, silakan klik. Klik dulu, ya. Pendapatan dikurangin biaya pengeluaran sama dengan saving. Dari kecil kita diajarkan orang tua kita dikasih uang jajan, jangan dihabisin ya nak, nanti sisanya ditabung. Betul ya? Kita diajak anak kita juga begitu ya. Dan saya nih kuliah ekonomi, dulu dosen juga mengajarkan gini, kurangin spend sama dengan saving. Tapi faktanya tidak ada saving. Kok bisa? Nah, saya kasih contoh nih. Orang punya penghasilan 5 juta. Ya, UMR lah 5 juta.
Karena UMR hidupnya prihatin, dia irit-irit, makan waktu apa adanya, dia bisa saving 20%, 10% buat Tuhan, perpuluhan, 10% dia saving total 20%, jadi 4 juta dia belanjakan. Ya. Saving 5 juta, penghasil 5 juta, saving 1 juta. Ketika dia naik jabatan, penghasilannya 10 juta. Secara matematik, savingnya berapa? 5 juta tambah 1 juta, jadi 6, ya kan? 5 juta kan saving 1 juta. 10 juta, harusnya savingnya berapa? 6 juta. Tapi kenyataannya, gaji naik 10 juta, malah minus. Kok bisa? Nah, itu bedanya. Waktu 5 juta makan di warteg. Ya. Waktu gaji 10 juta, makannya minimal di food court. Ya, sudah mampir-mampir kafe. Ya, dulu handphonenya 1, sekarang handphonenya 2. Ya, terus mulai kredit mobil. Ya, pakai kredit card. Jadi ujung-ujung waktu akhir bulan ditagih lebih dari 10 juta pengeluaran. Cicil mobilnya 2-3 jutaan gitu loh. Ya, belum yang lain-lain. Pulsa dan lain. Makanya tidak ada jaminan penghasilan orang yang lebih besar, saving lebih besar kalau kita tidak pahami. Malah bisa minus. Naik 20 juta. Bisa nggak nabung? Harusnya logikanya 20 juta adalah 15 plus 1, saving 16 juta dong. Minus. Kenapa? Kalau 20 juta, aduh nggak pernah keluar negeri, mau keluar negeri lah. Ya, gesek dulu, bayar kemudian. Gesek 20 juta ke Jepang gitu loh. Pulang-pulang ya happy perginya, pulangnya tambah susah dia. Minus. Nah itu kalau kita tidak mengerti mengelola uang. Lalu cara gimana? Supaya kita bisa tetap saving. Nah berikutnya. Jadi ini rumus yang Alkitabiah ya pasti bisa saving. Ada yang bilang, Pak ini aja pas-pasan, gimana mau nabung? Nah ini rumusnya. Jadi penghasilan kurangin saving atau keep dulu, baru sisanya dibelanjakan. Ya, saya ulangi. Pendapatan kurangin saving dulu dan memberi perpuluhan baru dibelanjakan. Pak, saya 5 juta Pak penghasilan saya. Ya, perlu makan. Nah, ini kurang nih Pak. Atau habis. Ada saving, gimana nabungnya? Ini saya bicara yang 5 juta, kalau 10 juta lebih gampang, 20 juta lebih gampang. 5 juta pas-pasan, habis bulan, habis gaji, gimana kita bisa nabung Pak? Tanpa korupsi, tanpa naik gaji, tetap bisa nabung. Cara gimana? Gampang. Ya kan, earn, kurang saving, sama dengan spend. Ya, bisa sebulan, misalnya, sekali makan berapa? 50.000. Ya. 25 lah, sehari 50. Nah, kita bisa nabung kok sebulan 200.000. Caranya gimana? Gampang. Ikut intermittent aja puasa. Senin Kemis, doa puasa. Sehat, ya kan? Badan kurus, ya kayak saya, Bapak ini, ya kan? Percaya deh, Senin Kemis cuma setengah hari aja, skip 1 kali makan. Ya, saving 25, ya seminggu 2 kali, sebulan 200.000, saving tuh Pak. Dengan kondisi yang sebelumnya 5 juta, habis bulan, habis gaji, jadi bisa saving 200.000. Ini kalau gaji 5 juta, kalau 10 juta lebih gampang, ya ngaturnya. Nah, jadi bisa. Jadi saya juga heran kalau sampai pendeta, hamba Tuhan, yang bayar iuran aja nggak bisa. Karena konsepnya itu, pendapatan kurang spend, saving. Ya nggak akan selalu ada. Biaya hidup makin tinggi, ya semua nggak bakal ada. Tapi kalau kita prinsipnya, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan, kita berikan. Perpuluhan. Ya, gereja pun bayar perpuluhan. Ya, pokoknya apa yang gereja dapat, dia memberikan kepada store ke pusat. Ya. Nah, sisa dananya baru digunakan. Ada berapa? Ya tergantung berkat Tuhan. Saya ini dipercayakan Tuhan pegang satu badan misi.
Ya, tugas badan misi itu adalah program kita adalah church planting. Ya, church planting itu jadi gini, kita membangun 1.000 gereja dan subsidi 1.000 hamba Tuhan. Nah, waktu saya diserahkan, saya dipercaya dari CEO, kas yang diberikan kepada saya berapa? 0. Tapi bangun 1.000 gereja, subsidi 1.000 hamba Tuhan. Duit dari mana? Gak usah pusing. Kalau itu proyek dari Tuhan, ya udah. Kalau Tuhan gak ada duit, ya nggak usah ngapain, doa dulu. Kalau Tuhan kasih 10 juta, ya kita kerjaan 10 juta aja. Ya. Tuhan kasih 100 juta, kerjaan 100 juta. Kalau Tuhan kasih 1 miliar, jangan jadi Tuhan bagi orang lain, kita sunat-sunat. Nah, kan begitu, prinsip cuma itu aja. Ya, jadi untuk misi ini uangnya Tuhan, proyeknya Tuhan, saya cuma serahkan kepada Tuhan, Tuhan berkati, saya cuma persembahkan hidup saya bukan konglomerat, ya, saya cuma kasih, nah itu aja. Nah jadi puji Tuhan, ya karena proyeknya Tuhan, nah hari ini saya diangkat jadi CEO, kita bikin budgeting, saya bikinin uang kas 0, besok kas di badan misi saya masuk 500 juta. Itu tahun 2000 loh. Gede loh, sekarang pun gede. Dulu aja gede Pak. Gede banget, sekarang pun 500 itu masih gede. Ya 20 tahun yang lalu ya 25 tahun yang kurang lebih 23 tahun, 23 tahun 2003 waktu ya 22 tahun yang lalu. Masuk dan seterusnya masuk uang terus. Setiap bulan gak pernah kurang dari 400 sampai 500 sudah kita salurkan ke gereja-gereja. 34 provinsi saya jalan. Ya. Nah, itu saya mau katakan itu. Kalau kita memang mengerti apa yang jadi kewajiban kita, kalau memang itu firman Tuhan kita kasih, kita kurang gak apa-apa. Kalau memang itu bukan Tuhan yang suruh, ya gak usah. Nah, apalagi kalau kita hidup sehari-hari. Ya, gak usah hedon. Ya, barang, ya merek sih semua ada mereknya, tapi bedanya beda-beda. Nggak harus pakai merek tertentu gitu loh. Nggak akan membuat kita jaminan kita masuk surga dan pakai merek tertentu kan gitu kan. Kecuali ada janji seperti itu boleh lah beli yang mahal. Makin mahal makin bagus. Nggak ada. Mau merek A, merek B tetap aja nggak ada jaminan masuk surga. Yang masuk surga adalah iman kita. Kan begitu. Nah jadi ini penting ya saya akan sampaikan di poin 3 ini. Nah disinilah kuncinya. Kita mau terobosan apa enggak. Ya, yang penting konsepnya, prinsipnya kita sudah lengkap, bekerja dengan rajin, dengan etos yang baik, dan hikmat Tuhan, kita berikan haknya kepada Tuhan, dan konsep menabung kita adalah pendapatan kurang saving, kewajiban kita, perpuluhan kita, tabung buat kita sendiri, sisanya kita baru belanjakan. Nah, cara belanjakan gimana? Slide berikutnya. Ya. Jadi ini adalah rahasia kuncinya. Kenapa orang waktu mudanya kaya, artis itu kaya, populer, begitu populer kurang, hidupnya sangat mengenaskan. Sampai berobat aja disumbang orang. Ya banyak kita dengar itu ya. Dan banyak juga pengusaha yang seperti itu. Nah ini yang hal yang ketiga yang dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Setia mengelola pembelanjaan. Ya. Jadi kita membelanjakan setelah kita memberi dan menyimpan. Sehingga ketika kita menggunakannya untuk kebutuhan tidak lepas kontrol. Ya. Memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan adalah dua hal yang berbeda. Ini yang kita harus jelas. Kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan tidak ada batasnya. Kalau kebutuhan itu ada batasnya. Apa sih kebutuhan kita? Nah di diagram ini bahwa mengatakan kebutuhan kita yang paling besar itu apa sih? Makan kan sehari-hari. Nah ini yang paling besar kebutuhan kita. Ya 50-60% kita makan. Makan itu makan apa? Itu tergantung lagi. Kalau makan steak terus juga beda cerita. Ya kan? Jadi makan sesuai kebutuhan kita, ya. Makanya saya dikatakan jadi skala prioritas dan budgeting. Ya, artinya makan itu kebutuhan yang nggak bisa kita tawar-tawar, ya. Nah, slide berikutnya deh.
Nih, saya mau katakan ini. Saya bacakan dulu ayat 55 ayat 2 nih. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah dengarkan aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi jangan melihat sesuatu yang bukan roti, yang tidak mengenyangkan. Ya, kalian kalau ke mall makan, itu minum sama makan mahalan minum loh. Tahu nggak? Ya boba aja berapa duit? Ya, Starbucks satu gelas berapa? Makan 25 juga bisa kenyang. Ya, 40, 50 di mall juga masih ada yang kenyang. Nah, ini penting ya. Jadi slide berikutnya, jadi saya mau breakdown di sini. Jadi kebutuhan dasar tuh 50-60%. Jadi makan dan minum, ya listrik itu logistik nggak bisa ditawar. Transportasi, asuransi, BPJS itu wajib, sekarang mahal sekali kalau kita sakit. Jadi makan ini sistem budgeting begini. Saudara gajinya saya nggak tahu berapa, tapi intinya gini, dari gaji ini kita budgeting. Buat makan sehari berapa, sebulan berapa. Ya misal kalau yang hidupnya pas-pasan, ya 50.000 sekali makan, sehari katakan 100.000. Hari ini kita pakai uang 125 karena mau makan lebih enak dikit. Berarti supaya kita on budget, cara gimana? Tetap on budget. Lusanya kita kompres 75. Kalau kita punya budget sehari 200.000, kita besok mau makan 300.000, 250 boleh. Tapi hari berikutnya kompensasi jadi 150.000. Nah, hal ini, disiplin ini yang harus dimiliki. Anak Tuhan harus punya roh disiplin. Bisa. Kalau Anda bisa lakukan indisiplin, apapun Anda bisa lakukan. Jadi kita punya planning hidup ini, saya mau ke Holy Land. Bisa, kalau disiplinnya jalankan. Berapa sih Holy Land? Kan gitu kan? Nah kita budgeting, savingnya berapa untuk Holy Land. Saya masa tua saya mau keliling dunia, bisa. Kalau dari muda kita punya disiplin. Jangan melihat, wih enak ya, keliling dunia terus. Jangan lihat di situnya. Lihat waktu mudanya, prosesnya dong, kehidupannya gimana. Ya, jadi kita boleh hidup kan begini, kadang bagus, ada omset, ada berkat, naik. Kita harus punya disiplin, hidup kita flat. Waktu lebih, ya jangan langsung head on. Nah waktu turunnya gimana? Nah orang siap naik gak siap turun, itu yang jadi masalah. Ya, anak-anak saya dari kecil, kita tidak pernah mengajarkan pakai barang-barang branded. Bukan gak mampu beli. Kamu suka beli, jangan karena mereknya kamu beli. Kamu beli barang itu karena suka, bukan merek, itu loh. Paham yang saya maksud ya? Nah banyak orang itu beli sesuatu bukan untuk mengenyangkan, bukan kebutuhan, tapi keinginan. Mau head on, dihargai. Percayalah. Kita gak perlu dunia ini menghargai kita. Yang penting Tuhan menghargai kita. Itu yang utama. Ya. Yang kedua adalah tabungan dan investasi. Nah, jadi setelah kita buat makan, prioritas yang kedua, skala prioritas yang kedua ya tentunya buat tabungan. Saving. Ya, saving itu mau seperti apa? Tergantung saudara maunya apa di masa tuanya. Ya, jadi kalau dengan disiplin kita lakukan akan tercapai apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga, slide berikutnya, kebutuhan tambahan. Nah, kebutuhan tambahan ini banyak variasinya juga. Salah satu adalah pengembangan diri dan hiburan, ya, hobi, gadget baru. Nah ini kalau dasarnya kita tidak mengerti, sekarang kan iPhone baru keluar ya 17 ya. Menarik gak? Lebih bagus, ya dia bisa landscape itu nggak usah diginiin. Mau potret tapi kita mau format landscape bisa. Menarik lah bagi yang suka selfie. Tapi pertanyaannya, handphone kamu masih bagus gak? Ya kan? Masih bisa pakai gak? Bisa. Nah, lalu kita ganti iPhone 17 tujuannya apa? Keinginan, bukan kebutuhan. Ya, mobil. Sekarang lagi mobil listrik banyak. Orang pada lata beli mobil listrik. Dan orang tidak pernah berhitung, dia nggak mengerti konsep ini. Ya, padahal
Anda kalau beli mobil listrik 500-600 juta. Pertanyaannya, mobil kamu masih bagus gak? Bagus. Kenapa beli listrik? Supaya irit. Nah, itu berarti orang tuh nggak ngerti, nggak berhitung. Jadi 600 juta memang murah. SNK setahun cuma 150 ribu. Bensin cuma 200-300 ribu. Murah nggak? Murah. Ya, pakai Avanza, Innova, mahal. Pajaknya bisa 3 juta, bensinnya bisa 2 juta sebulan. Mahal nggak? Mahal. Tapi kalau ditarik 8 tahun, gak usah 8 tahun, 1 tahun dulu deh. 1 tahun, mobil listrik turun berapa? Bisa 20%. Nah, apalagi sekarang banyak yang mobil baru keluar, turun 200-300 juta. Jadi mobil baru sama mobil bekas, mahalan mobil bekas. Kan gitu kan. Ditarik 8 tahun, garansi baterai kan 8 tahun. Setelah 8 tahun, mobil kita paling tinggi laku 30%. Nah, kalau mobil yang diesel, bensin yang biasa, itu masih tinggi. Apalagi kalau yang diesel. Saya bukan promosi merek tertentu, diesel tertentu masih tinggi, ya kan? Nah, kalau dihitung-hitung, ya, mana yang lebih irit? Kamu bensin sebulan irit berapa? SNK sebulan irit berapa? Setahun berapa? Dikali 8 berapa? Nah, itu baru kita akan irit. Itu baru situ ya. Belum lagi begini Pak. Uang tambahan mobil 400-300 juta atau 500 juta, harusnya mobil kamu masih bagus, kamu ganti. Kalau 500 juta ini, Anda taruh di investasi. Ya, atau di FR, reksadana, atau saham-saham yang blue chip. Setahun bisa 10-20% kenaikannya. Jadi hitungan gini, 500 juta, 20%, kita dapat 100 juta. Kita beli mobil listrik, 500 juta, 30%, 20% susut. Ini plus 100 juta, ini minus 100 juta. Jadi selisih total berapa? 200 juta. 8 tahun kemudian, uang 500 juta kita jadi berapa? 3 kali aja. Ya, 20% kali 8, 160%. Jadi 1 M lebih. Mobil kita yang 500 juta jadi berapa? 100 juta paling. Nah, ini salah satu perhitungan. Ya, jadi yang saya mau sampaikan bahwa di dalam kebutuhan tambahan ini banyak hitungan yang kita harus jeli. Sebagai anak Tuhan kita jangan ya kan karena keinginan daging kita. Kalau Anda punya uang banyak sekali silakan. Tapi kalau kita masih penghasilan terbatas, dagang juga ya sedang-sedang aja, ya kan? Ini sangat hati-hati ya menggunakan dana ini. Makanya kenapa orang punya berkat dikit dia beli ini beli. Nah akhirnya ketika saat sulit, ya saya katakan Indonesia ini tidak baik-baik saja. Jadi bijaklah gunakan uang. Nah uang Anda ini kalau Anda masukkan sesuatu yang investasi juga harus berhikmat. Jadi saya nggak nyampaikan situ, itu nanti sesi tersendiri kalau diundang lagi. Ya nggak, intinya gitulah. Jadi itu juga harus macam-macam. Tapi intinya kalau mau aman, kita taruh di FR atau reksadana itu 7% setahun udah pasti aman. Itu ada 500 kali 7, 35 juta udah pasti. Ya, nah ini yang saya mau sampaikan, kita kelola dengan baik-baik. Ya, ini berjalan setahun, 2 tahun. Saya lihat juga masih banyak muda, apalagi juga nanti jam 2 yang youth. Itu kalau kita lakukan, 5-10 tahun lagi kita luar biasa. Jadi istilahnya masa tuanya, usia pensiun, mau keliling dunia pasti bisa. Kalau kita punya penghasilan tetap. Kalau kita ngerti mengelola ininya. Ya, yang bukan kebutuhan kita nggak spend. Ya, nah ini sebenarnya sangat menggerus penghasilan kita. Memang kalau lagi penghasilan bagus nggak berasa. Tapi kalau penghasilan lagi pas-pasan ini sangat terasa. Yang keempat, nah ini penting, kegiatan sosial, misi, memberi, dan jadilah seperti Sungai Yordan. Ya, artinya kita mengalir dari bukit
Hermon, sampai ke laut mati, pohon di kiri kanannya bertumbuh subur, mengalir. Jangan seperti laut mati. Laut mati tidak ada kehidupan, semua ditampung sendiri. Artinya dana yang kita dapat, berkat yang kita bukan buat diri kita sendiri, tapi juga kita salurkan dalam bentuk pelayanan sosial. Saved by grace from condemnation, by His Spirit.